Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul implementasi cloud computing pada website pemesanan pizza menggunakan AWS. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teknologi cloud computing dalam pengembangan aplikasi web. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dari Faisal, dari saya sendiri, Abdurrahman Sumari, Faisal, Michael, Dana, dan Mahesa, Muhammad Andika Sudrajat, dan Ibnu Jiwan Aziz. Seluruh anggota berkontribusi dalam proses analisis yang dibuat. Selanjutnya ada berapa? Oke. Perkembangan teknologi mendorong industri kuliner seperti pizza, restoran bertransformasi ke arah digital melalui sistem transaksi secara real time, namun berjalan server fisik, keterbatasan perangkat keras, tingginya biaya perawatan serta risiko terjadinya kegagalan sistem downtime. Sebagai solusi taktis, adaptasi teknologi cloud computing diterapkan karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi, biaya serta stabilitas tinggi demi menjamin aplikasi web dapat diakses secara stabil dan aman. Oke, rumusan masalah bagaimana tahapan development web Laravel di AWS EC2, bagaimana konfigurasi security group dan interkoneksi SSA yang aman, bagaimana hasil performa yang kendala teknisnya. Di sini kami memiliki kejuruan. Yang pertama itu migrasi website pelayanan AWS. Yang kedua, mempelajari pengelolaan server S2 dan keamanan dasar. Dan yang terakhir, menjamin website dapat diakses secara stabil dan aman. Di website ini, kami menggunakan Laravel dan MySQL untuk mengolah data dan mengambilkan informasi secara real-time. Ini dijalankan di Amazon Web Service menggunakan EC2 sebagai server dan security group untuk keamanan akses. Dengan cloud computing, website menjadi lebih fleksibel, mudah dikelola, dan dapat diakses melalui internet dengan stabil. Oke, di sini juga perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk hardware-nya. Kita menggunakan komputer workstation processor Intel i5 atau Ryzen 5 didukung RAM 8 SSD-nya 512 GB untuk kecepatan proses data proyek. Terus untuk software-nya sendiri, di sini kita memakai aplikasi framework-nya itu pakai Laravel PHP dan database-nya pakai MySQL. Terus pemodalnya menggunakan VS Code serta Keybase untuk akses remote dan AWS. Terus kalau platformnya menggunakan instan AWS EC2 T3 Micro 1 core, CPU, 1 GB RAM dengan penyimpanan EBS 30 GB yang berjalan di atas sistem operasi Ubuntu server 2204 LTS. Terus di sini juga di aplikasi kita ini punya 5 role yang juga gitu ada admin, dia bisa mengakses data master
apapun itu panel, mulai dari transaksi, riwayat transaksi, manajemen user, manajemen menu, dan lain-lain. Terus untuk kasir itu juga bisa mengelola transaksi penjualan, pembayaran, dan melihat riwayat transaksi. Terus ada kurir ini cuma bisa melihat panel pengantaran. Terus untuk pelanggan bisa melihat menu, omset produk, melakukan pembayaran, dan melihat riwayat pemesanan. Untuk QS melihat menu, melakukan pemesanan dengan akses terbatas atau fitur yang penuh. Oke, baik, kita program. Di sini adalah halaman homepage kami. Ya, di sini bisa dilihat. Di gambarnya terdiri dari home, menu, about, dan kontak. Saya ulangi lagi, di sini kita memiliki 5 role. Yang tadi dijelaskan oleh Sidana, ada 5: admin, kurir, kasir, pelanggan, dan pelanggan QS. Pelanggan QS itu apa sih? Pelanggan QS itu ya tampilan seperti ini, tapi tanpa menggunakan login. Nah, bedanya pelanggan QS dengan pelanggan yang login itu bedanya kalau misalnya pelanggan yang pelanggan yang login itu dia mendapatkan kupon atau potongan harga dari kode promo yang disediakan. Oke. Sekarang kita masuk ke tampilan admin. Bentar ya. Maaf, di sini ada kendala koneksi. Nah, di sini adalah login page kami. Kita akan mendaftar menggunakan admin. Nah, di sini adalah alamat dashboard kami, terdiri dari kayak produknya ada berapa, kategorinya ada berapa, total ada berapa, dan stoknya ada berapa. Dan di sini ada navigasinya terdiri dari menu pizza, kategori, promo, laporan, dan manajemen pengguna, dan lihat riwayat transaksi. Jadi kita bisa menginput seperti kayak menambahkan produk dan sebagainya ya. Terus di sini juga ada ukuran. Ukuran itu kita membedakannya adalah kalau misalnya yang small itu harga standarnya, kalau misalnya medium harga sedangnya, dan kalau misalnya yang large atau besar itu 20.000. Di sini adalah daftar kategori menunya. Ini seperti kayak macam-macam pizza dengan deskripsinya. Nah, yang tadi saya jelasin tadi, yang pelanggan yang login atau pelanggan ini dia melihatnya dari kode promonya seperti ini. Oke. Terus di sini ada laporannya, laporan keuangan, pendapatan, transaksi selesai, dan pendapatan kotor atau pajak kumpulnya ada berapa, dan pendapatan bersihnya ada berapa. Maaf, di sini ada kendala.
Jadi ada daftar pengguna, hakim bisa melihat daftar pengguna dari masing-masing yang udah diinput. Di sini ada lukisan daftar dan nilai pesanan. Di sini ada pengantaran. Oke, sekarang kita akan implementasinya seperti apa. Kita akan masuk, kita menggunakan kayak deliver dulu. Nah, di sini adalah kita tampilan awalnya itu adalah pelanggan GUES, yang dimana kita bisa melakukan transaksi dengan tanpa harus login terlebih dahulu. Di sini ada menu, ada berbagai macam. Kita coba kita defaultnya dulu seperti kayak pilih ukuran adalah small dan itu. Nah, di sini kelihatan di sini kan. Kalau misalnya kita masukin itu udah langsung. Nah, di sini kita masuk ke keranjang belanja. Nah, di sini kita menginput informasi pelanggan. Kita misalnya mau menginput nama misalnya nama saya sendiri. Sini kita menginput nama, menginput nomor telepon. Untuk tipe layanannya dia mau mengirim kemana dulu? Misalnya kita ke delivery. Untuk alamatnya misalnya ya seperti ini. Kita lanjut. Oke, di sini ada pembayaran statement. Kita bisa menggunakan berbagai macam metode pembayaran. Ada GoPay, Kris, atau Shopify. Jadi kita akan menggunakan GoPay. Bayar dengan GoPay. Oh iya. Jadi kita masih menggunakan kayak kita bisa dibilang dengan platform testing atau demo. Token kita bayar di sini misalkan. Oh iya, di sini saya akan salah sedikit. Ini kita menggunakan inkrasnya belum kayak production, masih menggunakan sandbox yang dimana production sama sandbox itu bedanya. Kalau misalnya sandbox itu dia pakai demo atau testing, kalau misalnya production itu benar-benar ambil API dari bisnis kita. Nah, yang kalian lihat ini adalah testingnya dari Midlands yang ambil API dari sandbox. Oke, jadi kan udah bayar. Nah, ini terbayar, kita masuk misalnya sebagai Nah, jadi kita masuk ke kasir, kita melihat di dalam pesanan, dengan tadi nama pelanggan dengan Faisal, kita melihat detailnya. Habis itu kita melihat status pembayaran, tadi kan sudah dibayar, kita masuk ke mengoper ke antrian dapur, yaitu siap dimasak. Nah, kita udah dimasak, kita masuk ke antrian dapur. Nah, di sini dapur akan memasak pesanan yang telah dibayar tadi. Nah,
Ketika udah selesai masak, kita akan masuk ke level kurir. Nah, di sini kan tadi ketika udah pesanannya udah jadi, di sini kita melihat di kantor kurir terdapat ada pelanggan di sini yang udah siap ambil pesanan. Misalnya kita kurir ya, masuk untuk ambil pesanan ke tempatnya di delivery ini. Nah, di sini statusnya udah mengambil atau sedang dikirim, atau sedang dalam pengiriman. Nah, ketika udah mengantar, di sini ada foto bukti transaksinya ketika udah sampai. Selesai kirim. Oke, di sini kita bisa melihat lacak pesanan dengan nomor ID pesanan. Yang dimana kita bisa melihat yang foto bukti antarnya kapan dan di sini kapan. Jadi bisa lihat status pesanannya, dia statusnya apa, misalnya terima terbayar dan jasa ready dan kami. Di sini ada teman foto bukti pembayaran atau bukti pengiriman yang sudah sampai. Service ini memberikan penuh dalam manajemen sistem terkait dengan performa tinggi dalam operasi. Salah satu aspek keamanan sistem jaringan produksi juga berjalan optimal serta kebebasan akses port spesifikasi pada konfigurasi seperti ini. Ya, selanjutnya untuk pengembangan teknologi mendorong industri dengan seperti pizza restoran bertransformasi ke arah digital melalui sistem informasi berbasis web. Layanan ini sangat strategis untuk mempermudah konsumen mengakses menu, melakukan transaksi, serta verifikasi secara real time. Namun, pengelolaan server konvensional on-premise sering berkendala keterbatasan fisik, biaya rawat yang tinggi dan resiko tumbangnya sistem online saat lonjakan pengunjung. Sebagai solusi, teknologi cloud computing diterapkan karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi biaya, serta skalabilitas tinggi agar website restoran tetap stabil dan aman. Sebelum ada yang bertanya. Untuk rangkaian sistem keunggulannya
Fitur umumnya itu kita bisa pesan pizza tapi tanpa arkoji juga bisa. Bisa pesan pizza tapi tanpa arkoji. Tapi kita kayak open box. Terus kita juga bisa menggunakan telepon gateway itu menggunakan program tapi masih simulasi, masih dalam pengembangan. Berarti tadi tanpa login bisa. Tanpa login kita bisa pesan pizzanya langsung, terus menambahkan uang, terus bayar pakai telepon gateway. Kalau yang untuk sistem slotnya, Dari slotnya mungkin ya, jadi keunggulan kita bisa jalan aja 24 jam. Terus juga untuk masalah di security-nya juga stok data usernya lebih aman saja karena semua udah disecure sama si auto-login itu. Betul, tapi data si voice ini kan ada alamat, terus ada masukin nomor telepon juga, ada nama juga. berarti data keamanan itu si pengguna itu dienkripsi. Betul. Keamanannya sudah terjaga. Ya mau udah pada box. Terus itu berarti silakan kita Asal ada. Nanti baru Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai keseluruhan pizza AWS. Semoga menjelaskan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai proses development aplikasi web penggunaan pecah apa gini? Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pertanyaan kami dan tiga kalian ya. Ayah sering berzikir siapa? Sering berzikir siapa? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.